Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Giovanni Alvarezi dari program studi teknik material metalurgi angkatan 2024 NIM 06241034. Jadi di sini saya akan mendemonstrasikan penggunaan software yang bernama Thermocalt dan saya akan membuat diagram fasa FEC atau besi karbon. Jadi, adapun tujuan dari simulasi ini untuk mengoperasikan perangkat lunak bernama Thermocalt, menentukan sistem material dan basis data yang sesuai, melakukan simulasi termodinamika dasar, dan menjelaskan tahapan simulasi secara mandiri, serta menginterpretasikan hasil perhitungan yang diperoleh. Oke, jadi kita langsung saja ke videonya, teman-teman. Ini di sini ada beberapa pilihan ya. Ini kita pilih yang binari. Nah, sabar loading. Oke, santai-santai. Coba kita kasih agak terang dulu ya ini laptopnya ya. Nah, terus ini kan kita tadi mau pakai FE dan C ya. Jadi kita pilih ini di sini FE, lalu C, lalu kita ke paste and consistent. Nah, ini bisa diikutin aja ya teman-teman. Soalnya ini memang sudah setelannya. Oke, baru sabar. Kita create new successor. Sabar. Oh, sabar ya, in dulu. Lalu ini kita ubah ke Celsius. Baru Sudah, sudah. Woi, diam anjing, diam. Oke, lalu setelah itu kita ini tadi pencet hide detail, ini kan ada show detail. Nah, ini kita matikan teman-teman. Lalu ini kita jumbo X-nya kita ubah ke limitnya di 0,5. Ini di 6,67. Lalu ini di 0,5. Lalu untuk sumbu Y-nya itu ini di 400, ini di 1600, lalu ini di 100. Oke, jika sudah kita pencet perform. Sebentar kita tunggu dulu ya. Nggak terlalu lama kok ini. Oke, kita skip sampai terjadi set. Oh, ini sudah jadi teman-teman. Nah, oke, ini bisa dilihat ya. Ini kita perbesar begini. Oke, jadi di sini nih ditampilkan sudah diagram fasa dari besi dan karbon, paduan dari besi dan karbon ya. Diagram ini tuh bisa digunakan untuk mengetahui fasa apa aja yang terbentuk pada baja dan besi cor berdasarkan perubahan temperatur dan kadar karbon dan kadar karbonnya. Nah, dari diagram ini kita bisa menentukan perlakuan panas yang tepat untuk memperoleh sifat mekanik yang diinginkan. Nah, pada sumbu horizontal ini tuh menunjukkan temperatur. Nah, dari karbon ini mulai dari 6,67%. Nah, sedangkan pada sumbu vertikal ini menunjukkan temperatur dalam derajat Celcius. Nih, saya lihat ya ini mas persen C, ya kan? Nah, lalu pada daerah ini ada beberapa fase utama. Eh, Fase utama yaitu ferrit, perlit, dan martensite ya. Lalu pada temperatur yang pada saat sangat tinggi, material berada dalam fase cair atau liquid. Ketika temperatur mulai turun dan melewati garis liquid, material mulai membeku sehingga terbentuk fase padat. Selanjutnya terbentuk fase austenit yang stabil pada temperatur 700, di sekitar temperatur 700 ya. Ini mungkin bisa dilihat ya. Ini cukup stabil. Nah, di sini berubah menjadi campuran ferit dan sementit yang dikenal sebagai perlit melalui reaksi eutectoid. Nah,
Lalu dari diagram ini dapat dilihat bahwa temperatur sangat mempengaruhi perubahan dari fase material, sehingga tinggi temperatur material cenderung berada dalam keadaan cair atau austenik. Sebaliknya, em, saat temperatur menurun, struktur mikro berubah menjadi ferit, cementit, atau perlit. Nah, perubahan ini nantinya akan mempengaruhi sifat mekanik baja, seperti kekuatan, kekerasan, dan keuletannya. Nah, itu jadi dipengaruhi oleh ini, teman-teman, diagram-diagram fase ini. Bisa dilihat ya. Jadi ini, nih, nanti di sini ada fase apa itu bisa dilihat. Nah, jadi dari hasil simulasi ini menunjukkan bahwa aplikasi ini yang bernama Thermocalc mampu memprediksi perubahan fasa sesuai teori diagram FE3C. Simulasi ini bisa membantu kita untuk mengetahui pada temperatur berapa suatu fase mulai terbentuk. Ya kan, di sini kan bisa dilihat kan ini fase apa nih, BCC, FCC, ya kan? Nah, informasi ini penting lah untuk kita menentukan proses perlakuan panas seperti annealing, normalizing, quenching, dan lain-lain untuk menentukan sifat material yang memang kita mau untuk kita gunakan lah di masa yang akan mendatang. Nah, jadi berdasarkan hasil simulasi ini, diagram yang diperoleh menunjukkan hubungan yang jelas antara temperatur, kadar karbon, dan perubahan fasa pada sistem besi. Setiap perubahan temperatur menyebabkan terbentuknya fasa yang berbeda sesuai dengan diagram kesetimbangan. Lalu kelebihan dari aplikasi ini adalah mampu menampilkan diagram fasa dengan cepat. Tadi bisa dilihat ya, prosesnya ini cepat aja, nggak lambat, ya kan? Nah, lalu software ini juga membantu kita untuk memahami proses perubahan fasa tanpa harus melakukan percobaan secara langsung, sehingga lebih efisien dari segi waktu dan biaya. Lalu selama kendala simulasi ini ada kendala lah tadi dikit kan kayak untuk memahami fungsi setiap database ini pengaturan parameter pada termocalc, lalu hasil simulasi juga bergantung pada data komposisi yang dimasukkan sehingga diperlukan ketelitian agar hasil diperoleh sesuai dengan kondisi sebenarnya. Jadi yang tadi saya masukin ini di sini kan 400 1600 itu tuh harus memang apa ya sesuai lah mau gimana nanti. Oke, jadi dapat disimpulkan bahwa simulasi ini menggunakan thermocline ini sangat sekali membantu dalam memahami perilaku material Fe3C dengan mengetahui perubahan fasanya. Nah, jadi kita bisa tahu nih pengaruhnya apa pada materialnya dari temperaturnya ini berpengaruh apa aja kan bisa dilihat di sini teman-teman. Oke, lalu kita dapat menentukan proses perlakuan panas yang tepat untuk melakukan atau menghasilkan sifat mekanik yang sesuai dengan kebutuhan. Oke, mungkin cukup segitu saja penjelasan yang saya dapat sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih juga sudah mau menonton sampai akhir. Terima kasih Bapak dan Ibu serta teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.